Om Swastiastu. Ya teman-teman dan para sahabat lokalan Bali, di episode kali ini kita akan mengangkat dan meng-up Mangku Apel Hendrawan, dan kita akan melihat koleksi beliau dan melihat pajangan beliau di Senwan. Dan para sahabat lokalan Bali, sebelum kita akan wawancara dan tanya jawab kepada Mangku Apel Hendrawan, dan kita akan masuk ke Senwan melihat koleksi beliau dan melihat pajangan beliau di Senwan. Mari ikuti teman-teman. Nah, teman-teman dan para sahabat lokalan Bali, kita sudah berada di Senwan dan kita akan melihat koleksi dari pameran lukis dari Mangku Apel Hendrawan sebagai tokoh seniman anak muda Sanur. Dan ini adalah beliau dengan bertemakan Into the Secret of Cosmic Energy. Dan kita akan melihat koleksi beliau dan melihat buah linggo tangan, buah karya beliau. Teman-teman dan para sahabat lokalan, kita sudah berada di lantai 2 di Senwan dan kita melihat dari pameran dari Mangku Apel Hendrawan, dan ada itu sang bertemakan Hanoman, dan inilah Sri Sedana yang sebagai sumber keuangan, sebagai taksu dari yang namanya ekonomi Bali, maka disebut Sri Sedana sebagai pemberi rezeki. Teman-teman dan para sahabat lokalan Bali, kita sudah melihat dari pameran dari karya seni lukis dari Mangku Apel Hendrawan. Sebelum kita akan bertanya jawab dan akan meng-up yang namanya Mangku Apel Hendrawan, dan kita akan bertanya jawab tentang pengalaman beliau, cerita beliau, kisah beliau menjadi seorang seniman, entah itu seniman sebagai seniman ogoh-ogoh, entah itu dari seniman dari seni lukis, dan beliau juga adalah sahabat kami di Sanur yang kami ajak dalam pergerakan Bali Tolak Reklamasi. Dan sebelum kami bertanya jawab, kita akan memperlihatkan dari hasil karya tangan beliau dan bertemakan The Spirit for Cosmic. Mari kanaskan lokal. Nah teman-teman dan para sahabat lokalan, sekarang kita sudah berada di jeronya rumah Mangku Apel, yaitu alamatnya di Jalan Danau Tondano 4 nomor 108. Dan kemarin kita sudah melihat dari pameran lukisan beliau di Senwan dan Raya Tuban, dan sekarang kita akan bertanya jawab tentang perjalanan beliau menjadi seniman lukis dan menjadi seniman tato dan menjadi seniman ogoh-ogoh, khususnya untuk kami di Sanur. Mari teman-teman dan para sahabat lokalan, kita berkunjung ke rumah Jero Mangku Apel. Om Swastiastu. Om Swastiastu, boleh. Teman-teman dan para sahabat lokalan, sekarang kita langsung sudah bertemu dengan Jero Mangku Apel. Om Swastiastu, Kak Angku. Om Swastiastu. Ya, di sore hari ini kita langsung bertemu dengan Jero Mangku Apel, akan bertanya jawab, dan sesuai dari permintaan teman-teman di YouTube Lokalan Bali Channel untuk mengunjungi Jero Mangku Apel.
Sapuniki Bangku. Ini dari permintaan dari teman-teman tim Lokalan Bali yang berkomen di YouTube Lokalan Bali untuk mengunjungi Mangku Apel yang di Sanur. Ini permintaan dari teman-teman sih sebenarnya. Sampai gitu. Permintaan untuk mengunjungi Mangku Apel. Banyaknya komen di YouTube Lokalan Bali untuk mengunjungi Mangku Apel, dan saya disuruh bertanya jawab tentang perjalanan Kak Angku dari menjadi pelukis, menjadi seniman ogoh-ogoh, dan menjadi seniman tato. Dan Kak Angku Apel juga adalah termasuk inspirasi kami, tokoh anak muda Sanur di dalam pergerakan Bali Tolak Reklamasi. Ya, bersama beliau kita mengumpulkan teman-teman di kala waktu itu di STT seluruh Sanur Kak Angku ya, untuk mengadakan Bali Tolak Reklamasi, dan direstui juga oleh almarhum Juru Bedeso kita, Anak Agung Kompiang. Dan teman-teman dan para sahabat lokalan, kita langsung bertanya jawab kepada beliau tentang perjalanan beliau menjadi pelukis, menjadi seni rupa garapan pelukis di atas kanvas. Kak Angku, dia akan bertanya sedang Kak Angku langsung. Gimana cerita Kak Angku menjadi pelukis? Umur berapa menjadi pelukis? Menikah. Tapi kalau mulai dari mungkin setelah dari SD ya. Senang dari SD. Nah, terus tapi memang nggak begitu rutin sih. Nggak di kanvas. Kebanyakan lukisnya di tembok-tembok teman. Kalau Bidan kan masan Iron Medan tuh. Dan mending nih kalau waktu ngumpul-ngumpul di sini Bang, ngumpul-ngumpul di sini. Gambar pemandangan, gambar apa tuh di sepanjang jalan Danau Tamling. Seluruh restoran Siragao pun gambar itu. Bidan ongkosnya bilang ruko kan ada. Dan juga sekarang juga sama. Tiang berkunjung dari tim Lokalan Bali berkunjung kepada Pak Angku Apel, dia juga maturkan arak nomor 1, tapi entar mau tak aturkan ke Pelinggih, mau dijadikan tabuh ring Ido Batara Susun, ini kesungsung oleh Ido. Tapi tiang udah enggak begitu minum arak. Iya, makin dipakai tabuh, edukasinya makin beda. Ya Pak Angku, Niko sudah perjalanan Kak Angku menjadi pelukis diawali dari SD. Dan menjadi tukang tato, termasuk Pangku termasuk legend juga keberadaan Pangku menjadi tukang tato di Sanur Pak Angku. Berapa tahun Pangku sudah menggeluti menjadi tukang tato? Kalau tukang tato udah hampir sama ya, berbarengan dengan lukis, tapi memang lebih duluan sih gambar. Lebih duluan gambar, terus habis karena memang kita punya basic bisa gambar, ada perkembangan zaman mulai ada dunia tato. Mungkin itu sirau mang mesin tato pertama nih kalau jumun kewah jumun ngoleh. Pidan tuh semenjak nih tato tuh ada nih ikin pidan pertama degin ada di beleleng itu pidan di muka di depan kantor polisi, belah kantor polisi. Empat tuh sedotan ketemu Jak Budi ya. Budi Rungo. Di Kopla. Budi Kopla adalah bapak dari pemain trompet di Juni Agung Deberti. Itu namanya Pak Budi Rungo, termasuk legend di sana, legend nakalnya legend. Nah betul, mulai bikin tato terus bergaul di daerah Sindu, ketemu sama Sudi Tutdi. Itu seangkatan ya. Tutdi. Sekarang apa Holy Ing ya? Holy Ing sekarang menjadi Holy Ing Tato. Berarti dengan PJS Tato juga sama keberadaan Bang? PJS Tato masih di belakang ya. Masih di belakang ya. Masih mundur. Katanya masih nguris-nguris. Disuruh nguris-nguris. Kita nak ajak Sudi nak bisa megarang mesin tato bisa. Sila genti seling tato. Berarti kadang-kadang ayo Pak Bangku, kadang-kadang Pak Sudi. Ya. Yo pidan megarang dan ya mulai setelah di tato lumayan dapat break berhenti karena mungkin memang tidak bisa untuk menyambung hidup si dunia tato dulu karena nun pidana pang anggo menggagah-gagah ya. Karena dulu basicnya menjadi tukang tato Len Citra Abang. Ya, ini nakal dibilang. Baik paling nomor 1 bayat. Nomor 1 ya. Saya kira di apa misalnya gitu. Gitu Bangku karena satu rumah banyak ngumpul rame. Artinya dari image dari orang-orang tua lah macok-cok kalau dari apel. Akhirnya sekarang Asungkara bisa menjadikan menguntungkan
mendatangkan keuntungan untuk rumah tangga Pangku ya. Ya berjalannya waktu, tato sudah dipandang tidak buruk lagi. Sekarang tato sudah bagian dari seni dan bagian sudah mencari payuk cakan. Dan mahal lagi. Mahal. Ya teman-teman, demikian kita sudah bicara tentang lukisan dan tentang karir beliau menjadi tukang tato, dan kita akan bertanya jawab sekarang ketika karir beliau menjadi undagi ogoh-ogoh di Sanur. Dan yang dengar kemarin dan sempat yang ke tempat pameran Pangku, katanya kemarin tato sang yang penyalin sudah di Prelino. Sudah di Prelino. Ada pertanyaan titiang, dados di Prelino inde egalahe sekali kemarin Pangku. Emang sebenarnya kan karena pandemi ya, satu pandemi, terus 2 tahun udah bernyangklek kayaknya, bukan sih nyangklek, udah mangkrak karena situasi ini nggak tahu juga karena ada himbauan segala macam, dan itu pas juga momen penutupan lukisan dari hasil penutupan pameran Solo saya di Sen Gallery. Nah, kenapa udah di Prelino? Karena kondisi ogoh-ogoh sudah menurun 50% dari awalnya. Sudah lapuk Pangku ya. Ya, sudah kasihan nanti juga. Nanti biar enggak malahan cara nak sing merunguang, betul. Kasihan karya seninya nanti Pangku ya. Yang padahal masih padahal sayang saja. Sayang Pangku. Dari pengalaman Pangku membuat ogoh-ogoh, tato yang penyalin ini yang paling Pangku sayang ya. Sampai sedih sempat ogoh-ogoh ketika di rumah dipindahkan ke Banjar. Ya, saya sempat juga di sini geruduk melihat proses pembuatan dari ratu penyalin. Dan dari pameran Pangku yang kemarin, katanya pameran Niko berjalan 2 minggu. Ya, tapi akhirnya bertambah lagi 1 minggu karena banyak permintaan dari karena antusias pengunjung sih, antusias pengunjung ya, bagus ke Pangku. Berarti dari kemarin, dari pameran lukis yang kemarin, yang sempat ke lantai atas mulai merinding Pangku. Mulai besar warna-warna. Mulai. Akhirnya dan yang sempat dikirimkan video, katanya kemarin di pameran lukis tersebut ada salah satu pengunjung yang mengalami kerasukan. Itulah taksu. Walaupun seni itu dituangkan dalam bentuk gambar, tapi itulah taksu Pangku bisa menaruh yang namanya daso bayu diisi di dalam lukisan itu di daso bayu, dan sebagai kita di Sanur sebagai pengarad, pengarad, dan beliau menuangkan daso bayu tersebut di lukisan Anoman sang bayu. Dan beliau tidak mau cerita, tapi dia sempat cerita sama tiang tadi, tapi bongkar-bongkar dikit, bongkar-bongkar dikit tentang Pangku sebagai seniman lukis yang menuangkan di karya beliau dengan menciptakan aksara-aksara. Tapi itu aksara bukan main-main, itu aksara bukan canda-canda Pangku ya. Itu betul yang kita pelajari di Sanur, menuangkan daso bayu sebagai wujud kita menarik energi positif dan kita tuangkan di lukisan tersebut. Dan akhirnya hasil apa yang terjadi? Banyak. Nah sih sebenarnya kita pada Kelantan Jano karena dari tiang, mungkin karena kalau menurut saya taksu itu adalah apabila kita melakukan sesuatu dengan tulus ikhlas, dengan pikiran. Ya. Dan di samping itu ada dedauh yang tepat Pangku ya, dedauh waktu, ya, mungkin karena kita juga nggak menentukan kapan, karena itu memang karena tahulah kalau seorang pelukis itu pasti dari mood ya. Mood nae sing bener yang kenal dedauh, cuman mungkin ada ketepatnya. Tapi beliau menutup-nutupi. Beliau itu mempelajari loh dedauhan. Coba teman-teman pemirsa dari tim Lokalan Bali coba melakoni atau mencari dewasa, beliau tahu. Sing bisa gitu. Ya sedikit tidaknya tahu dedauhan. Kalau kini, ini jelek nih ditibuk jadi dong gambaran. Kok ini perang bakat kayak kalau kali apa aja menggait itu bakat. Ya teman-teman dan para sahabat Lokalan Bali, dan kita sudah bercerita tentang dari dari aura magis yang tersimpan di lukisan beliau, dan banyak pengunjung dari pameran kemarin di Sen One yang mengalami kerangsukan. Mungkin dari sekali Pangku bilang nih kok ada mungkin sekali sinar suci dari Ido Sengyang Widi yang di luar ingin masuk ke dalam, ingin juga menyaksikan
seneng itu ninggal gambar. Seneng itu ninggal gambar. Kan Manggu. Iya. Gimana nih kesan-kesan Pak Anggu? Nah, nih aman yang itu sih engken lah. Karena kita juga berharap juga orang nggak tahu memang dari dasar kita melukis kan dari tulus ikhlas, memang mau berkarya. Mungkin banyak yang bilang dengan ada beberapa gores-goresan ada tentang apa rerajahan kayak itu. Dan saya pun juga nggak begitu pintar di dalam urusan bahasa apa namanya rerajahan. Saya cuman mengisi aksen karya saya berupa memang untuk mengangkat tema Bali, lokal gitu Bali, ya lokal Bali memang itu yang saya mau, walaupun tidak ada bentuk, tapi ada yang bilang lihat kalau modre itu sebenarnya seperti itu. Modre itu adalah bahasa pikirannya si pembuat dengan ditambahi dengan simbol-simbol aksara-aksara kedewatan seperti itu. Itulah yang menjadi kekuatan tersembunyi. Kekuatan tersembunyi. Saya sebenarnya nggak mempelajari dalam hal itu, cuman mungkin kalau sampai terjadi ada yang memang benar sih, ada berapa sampai 3 orang yang sampai kelauhan, kesurupan ada, dan pengunjung banyak yang merinding atau gimana, mungkin karena dimensi dari huruf-huruf sastra itu. Maka dari itu kita orang Bali udah campah kan ngajak urusan dengan sastra gawa-gawa dan juga teman-teman sekedar ketahui ketika kita menjadi yang namanya pelakon seniman atau pelakon seni, ketika kita berani yang namanya nuangkan aksara suci di dalam suatu karya kita, tapi sedikit kita harus sudah medui jati, sudah mau bersih, minimal lah mau lakukan mau wintenan Saraswati, kan Manggu, gentan cendak duoh ketan dibilang diuyang oleh sastra itu tersebut dan akhirnya menjadi gila. Kenapa bisa gila? Karena kita dianggap kotor, lalu kita berani menuliskan aksara suci, karena aksara suci itulah simbol dari Tuhan, dari para dewa dewi yang kita sembah. Pak Anggu, kita sudah bicara panjang lebar kepada beliau tentang pelukis, tentang menjadi tukang tato dan menjadi undagi ogoh-ogoh. Dan adapun pertanyaan tiang kepada Jero Mangku, apa harapan Jero Mangku kepada pemerintah di dalam situasi ini tentang karya-karya seni, entah itu lukis, entah itu ogoh-ogoh, entah itu tato. Apa harapan Pak Angku kepada pemerintah? Kalau ke harapan pemerintah agar bisa diberikan ruang aja gitulah. Ruang dan bisa kalau dari support dan bagaimanapun caranya di dalam situasi pandemi ini. Ya dibilang kayak tadi diberikanlah ruang bagaimana biar mereka masih tetap bisa semangat untuk menjalani berkesenian. Dan untuk teman-teman yang muda-muda yang masih senang di berkegiatan seni, janganlah putus asa untuk melakukan berkesenian, karena berkesenian harus mengenal tempat, ruang, dan waktu. Walaupun di dalam masa pandemi ini redup boleh, tapi jangan padam. Ya Pak Angku, dan adapun harapan Pak Angku kepada anak muda kita tentang namanya seni tato, tentang seni lukis, tentang ogoh-ogoh. Apa harapan Pak Angku kepada anak muda Bali kita, tapi khususnya kita bicara kepada anak muda Sanur kita. Apa harapannya Pak Angku? Kalau saya sih untuk anak Sanur, saya sih enggak seberapa di dalam mengerjakan yang seperti itu. Banyak sebenarnya senior-senior tiang yang ada di Sanur ini. Semoga bisa juga ikut membangkitkan semangat yang lainnya, bukan dari saya aja sih, mungkin saya punya senior dari Anggar Kase, dari yang masih banyak yang banyak yang ini, agar bisa juga ikut menyemangati adik-adik yang Sanur. Tapi yang di Sanur tuh liu tapi mengkap ya. Dan juga yang pribadi Mangku kita sama tempat bercerita dengan Pak Angku, harapan kita sama kepada anak-anak muda Sanur kita, semoga sekali kita mempunyai Gus Kompiang, kita mempunyai Mangku Apel, kita mempunyai banyak yang kita banggakan di Sanur, agar tidak sebegitu saja. Aten pasti putus, ada generasi, Aten regenerasi umur 28, umur 25 yang berkarya tentang seni, ogoh-ogoh, tentang lukis, tentang tato. Mari anak muda Sanur kita, dan khususnya di Sanur, dan mari kepada anak muda Bali kita bangkit dari seni, dari menjadi undagi tapel, menjadi undagi ogoh-ogoh, menjadi undagi seni lukis.
agar kita tidak putus Bangku ya, agar selalu ajak. Pasti Sanur- muni kan Sanur itu model Bangku ya. Sengkuang apa nak engken ada bisa ya. Kalau apalagi Sanur dengan- itu sempat kita diceritakan kepada anak odah-odah dan kepada Pak Angku di Sanur tuh, nak apa alih di Sanur ada, anu paling nakal ada, anu paling kalem ada, seniman kengken ada di Sanur Bangku ya. Ya, Itu bagusnya jangkep Sanur ya, sebenarnya. jangkep Sanur Ya kalau jangkep. bisa bersatu jauh lebih akan membawa nama kita lebih Lebih bagus. bagus ya. Apalagi kita bisa bersatu seniman Sanur dengan seniman Denpasar, Ya. dengan seniman Gianyar, kita menjadi satu kesatuan yaitu Bali ya. Dan Bangku ya. Ya demikian teman-teman dan para sahabat lokalan, tanya jawab kita kepada Jero Mangku Apel di rumah beliau di Jalan Danau Tandano 4 nomor 108. Untuk teman-teman dan para sahabat lokalan yang ingin berkunjung atau yang ingin memesan lukisan atau bisa ingin tato atau bisa bicara tentang spiritual Kapan sih? atau bicara tentang apa yang Anda mau, bisa langsung menuju Jalan Danau Tandano 4 nomor 108. Tapi ketika teman-teman ada yang ingin atau menginginkan lukisan beliau untuk dibeli, bisa datang langsung ke tempat beliau. Dan teman-teman dan para sahabat lokalan, demikian tanya jawab kami bersama Jero Mangku Apel. Dan adapun sebagai aspirasi kami, sebagai rasa bangga dan rasa hormat kami selalu memberikan hadiah kepada narasumber yang kami kunjungi. Sekarang kita berkunjung ke rumah Mangku Apel dan kami akan memberikan baju lokalan Bali, saudara sebotol. Iki Bangku, pangancon angin-angin Bangku. Makasih banyak ya. Ya, Makasih. dan kami juga mengaturkan tabuh di tempat kamar suci beliau. Ini adalah arak spesial ketika beliau mempunyai sesungsungan, dan kami sangat hormat dan sangat bakti kepada beliau, dan kami juga mengaturkan arak nomor 1 dijadikan tabuh sebagai pengarad. Nah, pengarad kalau ida melinggih. Ini adalah arak nomor 1, sangat bagus digunakan untuk tabuh. Ya. Iya, teman-teman dan para sahabat lokalan Bali, demikian channel YouTube lokalan ini, dan mari ganaskan lokal. Bye bye. Dan teman-teman dan para sahabat lokalan Bali, inilah kober dari Batari Durga ketika setiap pergerakan kami di dalam melakukan tentang penolakan Bali tolak reklamasi, kami selalu membawa bendera ini. Dan saya sempat orasi di perempatan Sanur dengan membawa bendera ini sebagai mohon restu kepada Batari Durga sebagai ibu dari penguasa bumi ini, dan kami mengharapkan Bali tolak reklamasi. Ya teman-teman dan para sahabat lokalan, tanya jawab kita bersama Mangku Apel sudah kita lakukan, dan kami akan mengaturkan tabuh, mengaturkan arak nomor 1 sebagai tabuh, sebagai prasarana ngarat hidup petaro untuk jadi melinggih. Dan kita sudah berada di kamar suci beliau, dan kita akan masuk ke kamar suci beliau. Ya. Ya. Om Swastiastu. Teman-teman, para sahabat lokalan, ini adalah ruangan kamar suci beliau, Mangku Apel, dan ini adalah Daksa Asaro, dan ini adalah Dewata Nawasango, dan didamping oleh Batari Durga dan Batara Gana. Dan kita akan mengaturkan tabuh. Teman-teman, inilah kamar suci dari Mangku Apel. Kita sudah diizinkan masuk dan melihat dari koleksi kamar suci beliau, dan inilah lukisan Ratu Gede. Ya teman-teman dan para sahabat lokal Bali, demikian tanya jawab kami kepada Mangku Apel
atas permintaan dari komen dari para pengikut dari Lokalan Bali, kami sudah langsung melakukan apa yang kami diminta untuk melakukan tanya jawab kepada Jero Mangku Apel di sana. Dan teman-teman dan para sahabat Lokalan Bali, mari like, komen, dan subscribe-nya untuk semangat kami berkarya dengan tim Lokalan Bali kami, dan mari kita ganaskan lokal. Om Santi 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 Om.